Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Kenji Channel. Di video kali ini saya akan membagikan tutorial cara membuat pola celana kulot. Dan untuk bentuknya sendiri teman-teman bisa perhatikan yang ada di gambar. Nah, jadi nanti bagian depan sini saya akan menggunakan rempel ya. Kemudian untuk pinggangnya, nanti pinggang belakang saya akan menggunakan karet. Nah, karena kita ingin menggunakan rempel depan dan pinggang belakang itu karet, ukurannya sangat simpel sekali ya. Di sini kita hanya membutuhkan 3 ukuran saja. Bahkan untuk lingkar pinggang juga nggak perlu. Nah, di sini yang perlu kita ukur itu adalah lingkar pinggul, lingkar pesak, dan panjang celana saja. Oke, sekarang kita bisa tentukan untuk ukuran lingkar pinggul. Nah, di sini untuk ukuran pinggul, kita ukur di bagian pinggul. Ngukurnya itu kita pasin dulu, jangan dulu ditambah untuk kelonggaran. Nah, di sini saya akan buat untuk lingkar pinggulnya saya buat 96 cm. Silakan teman-teman disesuaikan saja dengan ukuran masing-masing. Nah, karena ini masih ukuran pas, kita harus tambahkan untuk kelonggaran. Jadi untuk penambah kelonggaran, di sini teman-teman bisa tambahkan 6 sampai 8 cm. Kecuali kalau teman-teman ingin menggunakan full karet di pinggangnya, saya saranin minimal penambahannya itu 10 sampai 16 cm ya, supaya nanti saat dipakai itu mudah masuknya. Maka harus kita tambah 10 sampai 16 cm. Tapi karena di sini hanya karet belakang dan depannya itu masih menggunakan resleting depan, di sini kita bisa tambahkan 6 sampai 8 cm. Nah, di sini saya akan tambahkan 8 cm saja. Nah, maka nanti lingkar pinggulnya jadinya itu akan menjadi 104 cm sesudah kita tambahkan untuk kelonggaran. Selanjutnya kita ukur bagian pesak. Jadi pesak itu adalah bagian yang ada di posisi selangkangan atau biasa disebut dengan tinggi duduk ya. Nah, di sini kita ukur senyamannya saja ya, jangan terlalu ngetat, jangan terlalu kondor juga. Nah, di sini saya akan buat untuk lingkar pesaknya 66 cm. Sesuaikan saja, teman-teman bisa disesuaikan, kita ukur sendiri. Selanjutnya untuk panjang celana juga sama, kita ukur sesuaikan dengan kebutuhan. Di sini saya akan buat 94 cm. Oke, sekarang kita bisa langsung lanjut ke proses pembuatan polanya. Nah, di sini teman-teman silakan buat garis bantu dulu seperti ini. Kemudian di bagian sini kita buat garis siku lagi. Dan garis ini nanti saya akan posisikan di bagian atas atau garis pinggang ya. Nah, untuk langkah selanjutnya di sini kita bisa tentukan untuk panjang celana. Nah, di sini panjang celananya 94 cm. Jadi ngukurnya seperti ini. Jadi celana itu kan ada ban pinggang. Di sini saya akan menggunakan ban pinggang 4 cm, maka di bagian atas ini kita kurangin 4 cm untuk jatah ban pinggang. Nah, di sini kan 4 cm ya pengurangannya. Selanjutnya kita cari angka 94 cm di bagian bawah. Lalu kita buat garis lagi. Nah, jadi ini untuk posisi bagian bawah celana ya, atau bagian kakinya. Oke, untuk langkah selanjutnya di sini kita bisa tentukan untuk garis paha ya, atau biasa disebut dengan garis turun pesak. Nah, di sini lingkar pesaknya kan tadi 66 cm. Jadi caranya seperti ini. Lingkar pesak 66 cm, kita cari di meteran angka 66 cm. Ya, di sini saya tidak akan menggunakan rumus, saya akan menggunakan bantuan meteran. Nah, kemudian angka 66 cm ini kita balik meterannya ya. Maka kita akan mendapatkan angka 26 inci. Jadi 26 inci ini kita rubah menjadi senti. Jadi 26 inci menjadi 26 cm. Kemudian kita ukur seperti ini. Cara ngukurnya di bagian atas ini tetap ya, kita kurangin untuk jatah ban pinggang. Di sini kita kurangin 4 cm untuk jatah ban pinggang. Nah, di sini angka 26 cm-nya. Kemudian kita buat garis. Dan garis ini adalah garis untuk garis paha atau bisa disebut dengan garis turun pesak. Tapi garis ini tuh belum final ya, nanti masih bisa berubah. Seandainya kita tidak mendapatkan angka lingkar pesak 66 cm, ini bisa naik atau turun garis ini. Oke, sekarang kita bisa langsung tentukan untuk lingkar pinggulnya. Nah, di sini teman-teman harus disimak ya, biar nggak salah. Di sini lingkar pinggul sesudah ditambah kelonggaran, itu kan tadi 104 cm. Jadi rumusnya seperti ini, 104 kita bagi 4, sama dengan 26 cm. Karena kita ingin membuat pola depan dulu, jadi 26 cm ini kita kurangin 2 cm dulu. Maka menjadi 24 cm. Angka 24 cm ini kita buat di bagian sini.
Nah, di bagian sini kita buat dulu 24 cm. Kemudian di bagian pinggang juga sama teman-teman, kita buat 24 cm juga. Oke, kemudian kita buat garis lurus, kita pertemukan titik-titiknya. Oke, selanjutnya di sini kita bisa tentukan untuk garis pinggul. Di sini untuk garis pinggul belum ada ya. Nah, di sini saya akan jelaskan dulu. Jadi untuk garis ini adalah garis pinggang, ini adalah garis paha. Jadi kita tentukan dulu untuk garis pinggul. Jadi untuk menentukan garis pinggul, itu dari garis paha ini kita bisa naikin 5,5 cm. Nah, di sini kita naikin aja 5,5 cm atau 6 cm boleh. Kemudian kita buat garis lurus dulu. Oke, selanjutnya di sini saya akan jelaskan lagi biar teman-teman lebih paham. Jadi garis ini adalah garis pinggang, ini adalah garis pinggul, dan ini adalah garis paha. Paham ya? Selanjutnya di sini untuk yang garis paha, dari garis ini kita tambahkan 4 cm keluar atau kita geser keluar 4 cm. Ini adalah rumus ya. Sekali lagi ini adalah rumus. Kemudian dari titik ini kita hubungkan ke sini. Kita bisa menggunakan penggaris melengkung. Saya akan menggunakan penggaris kerung lengan. Untuk cara menggarisnya teman-teman bisa perhatikan. Nah, seperti ini. Jadi lebih simpel dan mudah ya. Jadi caranya seperti ini. Ini bagian pesak depan sudah selesai. Selanjutnya, celana kulot itu kan identik dengan lurus, dari paha itu ke bawah lurus. Nah, di sini kita ukur. Di sini kan tadi 28 cm. Bagian bawah juga sama, kita buat 28 cm. Nah, tapi kalau teman-teman merasa bagian bawah ini terlalu lebar, bisa dikurangin ya, sesuaikan saja dengan selera, mungkin dikurangin 4 sampai 5 cm. Tapi di sini saya akan buat lurus saja. Nah, ini maaf ya, penggarisnya kurang panjang. Di sini kita ukur dulu 28 cm. Oke, jadi seperti ini ya. Selanjutnya di sini kita bisa tentukan untuk rempelnya ya. Tadi kan di bagian depan kita menggunakan rempel di gambarnya. Jadi cara menentukan rempel, di bagian pinggang sini kita cari dulu tengah-tengahnya, kita ukur, kita ambil tengah-tengahnya dulu. Kurang lebih tengah-tengahnya di sini. Nah, kemudian dari titik ini kita geser untuk rempelannya, saya akan buat 2,5 cm. Dari titik ini kita geser ke sini 2,5 cm. Nah, kemudian dari titik ini kita kasih jarak rempelan 1,5 cm saja. Nah, kemudian kita buat rempel yang kedua, kita buat sama 2,5 cm. Nah, maka di sini akan menjadi 2 rempel ya. Seperti ini. Supaya lebih jelas, di sini saya akan garis ke bawah, tapi nanti tidak perlu dijahit ya. Tidak seperti kupnat. Di sini kita hanya rempel saja, tidak ada jahitan. Oh ya, kalau seandainya teman-teman membuat celananya itu menggunakan full karet di pinggangnya, itu tidak perlu dirempel seperti ini ya. Kita buat polos saja. Jadi nanti langsung dipasang karet. Karena di sini saya akan menggunakan rempel, maka kita rempel aja seperti ini. Di sini untuk rempel yang pertama, yang ini adalah rempel yang kedua. Selanjutnya, seandainya teman-teman tidak mau menggunakan rempel, tapi maunya dikupnat saja di bagian depan sini, itu juga bisa. Caranya seperti ini. Caranya hampir sama ya. Di sini kita ukur dulu tengah-tengahnya. Kemudian dari titik tengah, kita geser ke depan 3 cm untuk jatah kupnatnya. Jadi standar kupnat itu 3 cm ya. Kemudian untuk turun kupnat biasanya 10 cm. Silakan teman-teman buat garis sendiri. Kemudian untuk bagian depan sini saya saranin dikurangin 1,5 cm. Kemudian kita hubungkan ke bagian pinggul. Jadi supaya nanti pinggang itu tidak terlalu besar. Maka caranya seperti ini ya kalau ingin menggunakan kupnat. Selanjutnya kita tentukan untuk saku ya. Di sini untuk saku kita geser masuk 5 cm. Kemudian kalau untuk turun kita bisa turunin 14 cm. Lalu kita buat garis. Nah, ini seandainya teman-teman ingin menggunakan saku yang miring seperti ini. Tapi kalau teman-teman ingin menggunakan saku yang seperti celana jeans, itu juga bisa. Jadi caranya seperti ini.
Dari sini kita geser masuk kurang lebih 6 atau 8 cm, untuk turun kita buat 12 cm. Nah, kita bentuk seperti ini ya. Oke, selanjutnya di sini kan menggunakan resleting depan ya. Kalau seandainya teman-teman ingin membuat goalbitnya itu langsung juga bisa. Jadi caranya seperti ini. Untuk yang bagian sini kita bisa geser 3,5 cm kurang lebihnya, 3 cm atau 3,5. Kemudian yang bagian atas ini kita buat 4 cm. Lalu kita buat garis seperti ini. Oke, kemudian kita bentukin ya, melengkung seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian di bagian atas ini kita naikin sedikit, kurang lebih 1 cm supaya nanti saat dilipat itu tidak tekor. Nah, seperti ini untuk bagian golbinya. Oke, untuk pola depannya sudah selesai ya. Sekarang kita bisa langsung potong untuk pola depannya. Tapi saya ingatkan, ini pola belum termasuk kampuh. Di sini saya akan potong pasin saja dengan pola. Kalau teman-teman mau ditambahkan kampuh sendiri silakan ditambahkan. Atau kita bisa tambahkan nanti saat pemotongan di kain juga bisa. Disesuaikan saja dengan kebiasaan masing-masing ya. Di sini saya selalu menggunakan pola tanpa kampuh karena menurut saya lebih simpel dan lebih mudah. Oke, sekarang kita bisa langsung lanjut ke proses pembuatan pola belakangnya. Di sini untuk membuat pola belakang, kita tinggal jiplakin saja dari pola depan ya, untuk bagian bawah dan bagian sampingnya. Di sini saya akan ratain atau kita samain dengan tepi kertas seperti ini, biar lebih simpel saja dan lebih mudah. Oke, kira-kira sudah rapi, kita bisa tindih pemberat supaya tidak geser-geser untuk pola depannya. Kemudian di bagian golbi sini, supaya tidak mengganggu, kita bisa lipat ke dalam dulu. Selanjutnya di sini kita bisa buat garis bantu lagi. Di sini kita buat garis bantu di bagian paha saja ya. Nah, di bagian sini kita buat garis bantu dulu. Oke, seperti ini. Selanjutnya, pas di bagian paha, ya dari paha depan sini kita geser keluar atau kita tambah 7 cm. Jadi dari paha depan kita geser keluar 7 cm. Sekali lagi ini rumus ya. Kemudian di bagian bawah juga sama, kita buat 7 cm. Nah, di bagian sini kita buat 7 cm juga karena penggarisnya tadi kurang panjang ya. Oke, ini bagian paha ke bawah sudah selesai. Selanjutnya kita tentukan untuk lingkar pinggul ya. Kita bisa ambil dulu catatan yang kita buat tadi. Nah, di sini kan tadi untuk lingkar pinggul depan itu rumusnya ya. Tadi kan pinggul depan itu rumusnya dari 104 dibagi 4 sama dengan 26 dikurangin 2. Kalau pinggul belakang dari 26 ini kita harus tambah 2 cm, maka menjadi 28 cm. Jadi ada selisih 4 cm ya antara pinggul depan dan pinggul belakang. Maka di sini kita ukur 28 cm atau geser 4 cm dari pinggul depan. Nah, di sini titiknya. Kemudian kalau di bagian pinggang, kalau tadi di pinggul ini selisih 4 cm, kalau di bagian pinggang sini kita geser keluar 2 cm saja. Kemudian kita hubungkan ya dari titik ini ke sini. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita hubungkan ke bagian paha. Kita bisa menggunakan penggaris melengkung lagi. Oke, jadi kurang lebih seperti ini bentuk lengkungannya. Nah, selanjutnya di sini untuk pinggang belakang itu biasanya dia lebih naik ya dari pola depan. Jadi dari pola depan itu biasanya celana itu naik. Jadi caranya seperti ini. Teman-teman silakan menggunakan penggaris siku. Ya, seperti ini penggaris siku. Kemudian penggaris siku ini kita posisikan di garis ini. Nah, kemudian pas di
garis ini ketemu dengan ujung pola depan. Nah, seperti ini. Jadi posisi belakang itu harus benar-benar siku. Minimal siku lah ya. Nah, seperti ini. Jadi walaupun dia naik di pinggang belakang, tapi nanti saat disambung itu tidak naik ke atas seperti ini. Dia tetap masih lurus. Makanya kita harus menggunakan penggaris siku. Jadi fungsinya seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita bisa ukur untuk lingkar pesaknya, apakah kita bisa mendapatkan angka 66 cm. Jadi caranya seperti ini. Jadi celana itu kan ada ban pinggang. Di sini tadi saya ngasih ban pinggangnya 4 cm. Jadi pinggang belakang 4 cm, depan 4 cm, maka menjadi 8 cm. Jadi cara ngukurnya dari meteran kita langsung kurangin saja 8 cm. Jadi kita posisikan di sini 8 cm-nya, lalu kita ukur. Oke, kemudian kita sambungin ke pola belakang. Di sini saya mendapatkan angka 64 cm. Berarti untuk pesaknya itu kurang dari 2 cm. Jadi caranya supaya pas itu seperti apa? Di sini kita bisa turunin aja 1 cm. Di bagian depan juga sama, kita turunin 1 cm. Karena kan kurangnya 2 cm, maka kita harus turunin 1 cm atau separuhnya. Kalau kelebihan itu sebaliknya ya, kita harus naikin di bagian sini. Jadi caranya seperti itu, kalau kurang kita turunin, kalau lebih kita naikin ya. Oke, di sini kita bisa turunin dulu 1 cm. Nah, di sini di bagian sini juga sama, kita turunin 1 cm. Lalu kita buat garis. Nah, jadi bagian sini itu tidak kepakai ya, kita buang saja. Di bagian pola belakang juga sama, kita buat garis melengkung lagi. Nah, ini bagian sini kita buang. Sekarang kita bisa cek lagi untuk pesaknya, untuk memastikan benar-benar pas menjadi 66 cm. Nah, di sini saya mendapatkan angka 66 cm ya, berarti udah pas, udah bener untuk pesaknya. Sekarang kita bisa langsung potong untuk pola belakangnya. Tapi sekali lagi saya ingatkan, ini pola belum termasuk kampuh, jadi untuk penambahan kampuh kita bisa tambahkan saat pemotongan di kain. Nah, untuk yang bagian sini kita kurangin lagi ya untuk pola depannya. Kemudian di sini untuk yang bagian pesak belakang kita potong yang bagian yang udah bener ya. Oke, sesudah saya potong hasilnya kurang lebih seperti ini. Kemudian untuk pinggang belakang nanti menggunakan karet ya, jangan sampai lupa. Dan mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.